Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya ingin menyapa teman-teman guru. Ini ada informasi yang anggap saja relatif baru ya Bapak Ibu. Karena regulasinya ini baru keluar 10 hari yang lalu ya. Ada 12 jenis tugas tambahan ya untuk guru. Jadi ekuivalensi tugas tambahan lain untuk guru dan rincian tugasnya berdasarkan keputusan Mendikbudristek ya nomor 495 garis miring M garis miring 2024 yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2024. Baik Bapak Ibu, nanti untuk selengkapnya tugas tambahan lain itu apa saja yang ke-12 macam itu, silakan nanti disimak Bapak Ibu sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya nomor 495 garis miring M garis miring 24 yang baru saja ditetapkan 10 hari yang lalu tanggal 18 Oktober. Ini berarti 2 hari menjelang pergantian menteri ya dari Nadiem Makarim ke Pak Abdul Muti. Baik Bapak Ibu, tentang apa itu ya? Rincian ekuivalensi tugas tambahan lain untuk guru ya, beban kerja kepala sekolah dan beban kerja pengawas sekolah. Jadi kali ini saya untuk yang bagian pertama ini yang akan kita bahas adalah untuk tugas tambahan lain guru. Jadi khusus untuk guru yang kita bahas. Nanti di konten berikutnya insya Allah nanti saya akan sampaikan juga beban kerja kepala sekolah dan konten lain juga beban kerja pengawas sekolah. Baik Bapak Ibu, apa itu yang dimaksud dengan ekuivalensi itu Bapak Ibu terkait dengan tugas tambahan? Kalau merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa ekuivalensi itu sama ya, artinya dengan sebanding, senilai ya, atau mungkin sederajat, sama arti, sama banyak gitu, sepadan lah gitu ya. Nah, ini ada 12 macam yang terkait dengan yang termasuk dengan tugas tambahan yang ekuivalen dengan jumlah jam tatap muka. Yang pertama adalah di sini ada nama tugas tambahannya yang sebelah sini, kemudian ada uraian tugasnya, kemudian jangka dan jumlah dan jangka waktu, kemudian bukti fisik. Nah, ini sebagai bukti pendukung, ini penting. Lalu ekuivalen beban kerja per minggu. Wali kelas misalnya Bapak Ibu, saya mungkin tidak akan membacakan secara rinci untuk tugasnya apa, kemudian bukti fisiknya. Itu kan nanti bisa dibaca oleh Bapak dan Ibu, dan saya sertakan nanti linknya di deskripsi ya, boleh nanti bisa diunduh ya Bapak Ibu keputusan menteri ini. Wali kelas misalnya ini 2 jam tatap muka ya, ini bisa karena jumlah dan jangka waktunya satu guru pengampu ya, satu kelas, paling singkatnya 1 bulan, paling lama 1 tahun yang menjadi wali kelasnya. Ini ekuivalen dengan 2 jam tatap muka, dan ini udah ada uraian tugasnya. Bukti fisiknya misalnya seperti SK gitu ya, program kerja, jadwal, termasuk laporan hasil kegiatan sebagai wali kelas gitu ya. Kemudian yang kedua lah pembina OSIS. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi pembina OSIS di sekolahnya, ini ekuivalen dengan 2 jam tatap muka. Ya, sama di sini juga ada bukti fisik, ada uraian tugasnya seperti apa. Lanjut ke nomor 3 ya. Pembina ekstrakurikuler juga sama, 2 jam tatap muka ekuivalensinya. Kemudian koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan ya, PKB. Mungkin dalam hal ini Bapak Ibu ini terkait dengan evaluasi kinerja guru gitu ya. Kemudian uraian tugasnya ini, kemudian memetakan kebutuhan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan seterusnya ya, tugasnya itu. Ini juga sama, ada SK sebagai koordinator PKB-nya, kemudian ada program kerjanya, lalu juga ada laporan pelaksanaan tugas. Ini 2 jam tatap muka ekuivalensinya. Lalu yang kelima ada bursa ya. Ini bursa kerja khusus ya. Bursa kerja khusus ya.
PKK, tapi ini pada SMK ya Bapak Ibu. Mana teman-teman yang di SMK sudah tidak aneh lagi begitu, sudah tidak asing ya dengan bursa kerja khusus ini. Di sini juga ada uraian tugasnya, kemudian ada bukti fisik ya. Dan ini juga 2 jam tatap muka. Banyak sekali di sini Bapak untuk bursa ini ya. Ini ada ketua bertugas sebagai apa, kemudian juga di sini ada personil informasi pasar kerja, masing-masing personil juga ada tugasnya Bapak Ibu, sesuai dengan tugas masing-masing ya, sebagaimana apa peruntukannya gitu ya Bapak Ibu. Lalu kalau untuk personil ini hanya 1 jam tatap muka, berbeda dengan seorang ketua. Kalau ketuanya ini khusus diberi ekuivalensinya 2 jam tatap muka. Kalau yang lain-lain seperti personil penyuluhan dan bimbingan jabatan, kemudian ada personil informasi pasar kerja, ini hanya 1 jam tatap muka. Lalu yang berikutnya guru piket. Nah, Bapak Ibu, bagi yang Bapak Ibu mendapatkan tugas sebagai guru piket di sekolah, ini juga 1 jam tatap muka, tidak 2 jam ini ya. Bukti fisiknya ada SK dari kepala sekolah ya. SK sebagai guru piket tentu dari kepala sekolah. Ada program kerja, jadwal, termasuk laporan. Uraian tugasnya ada di sini ya untuk guru piket. Lalu yang ketujuh, lembaga sertifikasi profesi pihak pertama LSPPI ya Bapak Ibu. Ini ada yang jadi ketua, kemudian ada uraian tugas, ada jangka waktunya. Ini satu guru dalam satu sekolah, paling singkat 1 bulan, paling lama 1 tahun. Ini ekuivalensinya 2 jam tatap muka. Termasuk kepala bagian ya. Ini biasanya ada di SMK Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah untuk yang nomor 8 ya. Nah, tugas tambahan apa yang ke-8? Ini tim kerja ya, pengelolaan kinerja guru ya. Jadi tim kerja pengelolaan kinerja guru ya. Bapak Ibu kan baru-baru saja kita ada tim kerja di sekolah sebagai pengelola kinerja guru. Ini juga sama 2 jam tatap muka. Yang penting ada SK kepala sekolah gitu ya. Ada program kerja, ada jadwal, kemudian juga ada laporan. Kemudian yang ke-9, pengurus organisasi profesi guru ya, pengurus organisasi profesi guru. Ini kan kalau pengurus organisasi profesi guru berarti kan ke PGRI ya Bapak Ibu. Nah, ini juga sama ya. Ada uraian tugasnya, kemudian ada SK pengurusnya gitu ya. Nah, kalau di sini untuk pengurus organisasi profesi guru tingkat nasional ini setara dengan 3 jam tatap muka ya di PB pusat ya. Kemudian kalau pengurus organisasi profesi guru tingkat provinsi ini 2 jam tatap muka, dan pengurus organisasi profesi tingkat kabupaten, pengurus kabupaten ini 1 jam tatap muka. Jadi tingkat kabupaten 1 jam, tingkat provinsi 2 jam tatap muka, tingkat nasionalnya 3 jam tatap muka. Oke. Lalu yang ke-10 tutor. Nah, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru yang bertugas atau mendapatkan tugas sebagai tutor ini juga sama 1 jam tatap muka. 1 jam tatap muka bertugas sebagai tutor sama dengan 1 jam tatap muka pelaksanaan tugas guru. Jadi kalau Bapak Ibu dapat 2 jam, 3 jam, 4 jam tinggal mengalihkan saja. Ya, itu ekuivalensinya gitu ya. Kemudian yang ke-11, koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sebagai koordinator P5, sebagai koordinator V5 itu sama ya, 2 jam tatap muka untuk setiap satu guru ya, satu rombongan belajar, satu rombel ya. Jadi untuk satu rombel itu 2 jam tatap muka. Jadi kalau Bapak Ibu dapat tugas 2 rombel berarti tinggal mengalihkan, berarti 4 jam tatap muka. Karena satu rombelnya ini 2 jam tatap muka sebagai koordinator P5. Siap biasa, bukti fisik sama, ada SK sebagai koordinator gitu ya P5, kemudian perencanaan P5 selama 1 tahun dan laporan kegiatan. Dan yang terakhir adalah ini tugas tambahan terakhir yang nomor 12, tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK. Ini juga sama ya Bapak Ibu. Ini keanggotaan TPPK ini mempertimbangkan
jumlah peserta didik dengan rasio sebagai berikut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada untuk guru TK SD ya, dengan jumlah siswanya 0 sampai 200 ya. Ini sebanyak 2 orang gitu ya. Kecil-kecil banget, jadi seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi untuk tim TPPK ya, tim pengembang, ini juga sama ya, dapat ekuivalen ya, dari Permendikbud ini. Kemudian untuk TK SD dengan jumlah siswa 200 sampai 500 sebanyak 4 orang gitu ya Bapak Ibu. Nah, terus sampai ke bawah ya. Ada SMA, ada SMK, ini tinggal dibaca aja nanti Bapak Ibu terkait dengan ini ya. Untuk TPPK, ini uraian tugasnya. Kemudian paling lama ini 1 tahun. Ya, bukti fisiknya ada juga di sini ya, bukti fisik. Ada SK juga sama, ini juga nanti dilampirkan. Jadi ada 12 12 jenis. Itu ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan ekuivalensi tugas tambahan lain ya untuk guru. Jadi selain mengajar ada tugas tambahan lain, diantaranya itu yang 12 macam tadi ya, 12 jenis. Itu bisa dipilih nanti Bapak Ibu agar jam Bapak Ibu cukup ya, memadai. Sekalipun misalnya jam mengajarnya kurang, tapi dengan tugas tambahan ini kan bisa klop gitu Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya bagikan terkait dengan ekuivalensi tugas tambahan lain untuk guru beserta rincian tugasnya. Yang lengkapnya nanti silakan bisa diunduh Bapak Ibu ya. Filenya nanti saya sertakan linknya nanti di deskripsi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.